Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan kita. Selawat serta salam mari kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita Minhajul Muslim dalam bab adab, dan kita masih membahas tentang adab terhadap kalamullah Al-Quran. Di antara adab-adab yang mesti dimiliki oleh seorang muslim, seorang mukmin ketika membaca Al-Quran, dan adab ini merupakan tambahan dari adab yang utama, yaitu menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Begitu juga membenarkan apa yang dikabarkan oleh Al-Quran. Menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran adalah dengan melaksanakannya atau berinteraksi dengannya. Mengharamkan apa saja yang diharamkan Al-Quran adalah dengan cara menjauhinya, demikian. Yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan menjauhi apa yang dilarang dalam Al-Quran, demikian. Begitu juga membenarkan apa yang dikabarkan di dalam Al-Quran. Baik, berikut ini selain adab-adab tersebut yang sudah kita sebutkan, kita akan sebutkan berikutnya adab yang mesti dimiliki oleh seorang muslim tatkala dia membaca Al-Quran. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dalam kondisi yang terbaik, yaitu dalam kondisi bersuci, menghadap kiblat, duduk dengan adab dan penghormatan. Nah, ini tentunya merupakan hal yang termasuk adab terhadap Al-Quran. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, membaca Al-Quran merupakan bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Dikarenakan di dalam Al-Quran terdapat penyebutan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan tentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan tentang balasan-balasan
yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga menyebutkan tentang ganjaran balasan buruk, dampak buruk bagi hamba-hamba Allah yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, jadi tentunya ketika dibacakan Al-Qur'an ini merupakan bentuk zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sementara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersemangat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tidak suka ketika berzikir dalam kondisi selain taharah. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang berasal dari sahabat Muhajir Ibnu Kunfud radhiyallahu anhu annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabulu, bahwasanya ia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi buang air kecil. Fasallama alaihi, lalu ia pun mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yarudda alaihi hatta yatawaddaa. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam tersebut sampai beliau berwudu, sampai selesai beliau berwudu. Summa i'tadara ilaihi, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam minta udzur, pengertian, ya, kepada Muhajir ibnu Kunfud. Beliau mengatakan, inni karihtu an adzkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin aw qala ala taharatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam kondisi suci. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, juga An-Nasa'i, demikian hadis yang sahih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi bersuci, ya, bersuci ini merupakan, ya, kondisi terbaik seorang hamba ketika dia membaca Al-Qur'an. Demikian. Lebih-lebih ketika menyentuh Al-Qur'an dalam rangka mencontoh para malaikat alaihimussalam yang mereka ini menyentuh Al-Qur'an dalam kondisi suci, dan tentunya mereka adalah hamba-hamba yang suci. La yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuh Al-Qur'an itu kecuali orang-orang atau hamba-hamba yang suci, yaitu para malaikat. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamassul qur'ana illa tahirun, tidaklah menyentuh Al-Qur'an itu kecuali orang yang suci. Demikian. Maka dianjurkan kita dalam kondisi suci ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an. Begitu juga menghadap kiblat, ya, dianjurkan untuk menghadap kiblat. Ini adab. Karena sesungguhnya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita sedang, ya, membaca kalam Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya menghadap kiblat, ya, ini sangat dianjurkan. Begitu juga duduk dalam kondisi yang penuh kekhusyuan, ya. Duduk penuh, ya, penghormatan, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adab yang kedua adalah membaca Al-Qur'an dengan tartil, tidak terburu-buru ketika membacanya, demikian. Sehingga, ya, tidak membaca Al-Qur'an kurang dari 3 malam. Artinya jangan sampai, ya, dalam 3 hari 3 malam itu tidak membaca Al-Qur'an, ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, dan ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a al-Qur'ana fi aqalli min 3 layalin lam yafqahhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang membaca Al-Qur'an, ya,
dalam waktu kurang dari 3 hari atau 3 malam, maka dia tidak memahaminya. Ya. Maka dia tidak memahaminya. Baik, wallahu taala a'lam. Maksudnya di sini ya, barangkali tidaklah menamatkan atau mengkhatamkan Al-Qur'an itu kurang dari 3 hari. Nah, seperti itu. Ya. Zahir dari hadis yang kita sebutkan ini adalah ya tidak mengkhatamkan Al-Qur'an ya kurang dari 3 hari. Artinya jangan sampai mengkhatamkan Quran 3 hari, karena terlalu cepat. Ya, kalau seandainya ya 3 hari 3 malam seseorang itu mengkhatamkan Al-Quran, tentunya dalam sehari dia membaca 10 juz, dan sehari itu ada 24 jam. Jadi kalau 10 juz dibagi 24, ya demikian. Nah, ini tentunya terlalu cepat, sehingga betul kata Nabi SAW, dia tidak akan memahami Al-Quran tersebut karena terburu-buru untuk menyelesaikannya. Bahkan Nabi SAW pernah memerintahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma untuk mengkhatamkan Al-Quran di setiap 7 hari. Ya, setiap 7 hari. Walaupun perintah ini wallahu ta'ala alam tidaklah berhukum wajib. Ya. Demikian pula ya Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhum itu mengkhatamkan Al-Qur'an ya sepekan sekali, 7 hari sekali, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Jadi jangan terlalu cepat ya, kurang dari 3 hari mengkhatamkan Al-Quran, karena ini akan menyebabkan bacaan Al-Quran tersebut bisa jadi terburu-buru dan keliru baca. Ya, demikian. Namun jangan pula ya tidak membaca Al-Quran sama sekali. Ya, seperti yang tadi di awal kita sebutkan, jangan sampai ya tidak membaca Al-Quran sama sekali. Ya, baik ya, sehingga hati ini akan berkarat. Ya, sebagaimana besi itu berkarat. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara adab ketika membaca Al-Quran adalah senantiasa mengupayakan khusyuk, konsentrasi, tenang, menampakkan kesedihan atau menangis atau diupayakan untuk menangis, ya. Walaupun ketika tidak mampu untuk menangis, maka hendaklah menangis. Kenapa? Karena memang di dalam Al-Quran itu terdapat berbagai hal yang sangat memunculkan potensi untuk menangis. Al-Quran ya, di dalam Al-Quran itu sangat besar potensi bagi para pembacanya yang merenungi maknanya untuk memunculkan ya tangisan, menangis. Betapa tidak di dalam Al-Quran itu ada pengkabaran tentang tauhid terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tauhid terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah di dalam hak-haknya. Nah, ini sangat berpotensi untuk ya membuat kita menangis. Karena bisa jadi ya kita adalah orang yang masih belum sempurna di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memberikan hak Allah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita khawatir dan takut mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kita khawatir ketika kita belum sempurna memberikan hak kepada Allah Subhanahu wa taala, kita khawatir Allah akan menyiksa kita. Ya, ini memberikan ya dorongan untuk bisa menangis karena kekhawatiran. Demikian pula seandainya kita sudah diberi hidayah untuk bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap ya balasan kebaikan dari Allah, surganya, ya, ampunannya,
balasan-balasan kebaikan di dunia, lebih-lebih di akhirat, maka ini juga memberikan potensi untuk kita menangis karena harapan yang begitu besar, ya. Keinginan yang begitu besar, ya, ingin mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Seperti itu. Begitu juga di dalam Al-Qur'an terdapat perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan perintah Allah, ternyata, ya, Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak jasanya kepada kita, namun tatkala Allah menuntut kita untuk melakukan perintah-perintahnya, ternyata kita belum mampu, ya, untuk menghadirkannya. Nah, ini merupakan balasan keburukan, sehingga ini sangat memberikan, ya, dorongan potensi untuk kita menangis, ya. Betapa baiknya Allah, namun kita balas dengan, ya, keburukan, sekedar permintaan Allah, tuntutan Allah untuk dipenuhi perintahnya, ya, namun tak kunjung juga sang hamba itu memenuhinya. Padahal Allah telah berbuat baik yang banyak kepadanya, berbuat kebaikan yang banyak kepada hamba tersebut. Demikian. Begitu juga tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang dengan sebuah larangan, ya. Allah Subhanahu wa taala melarang dengan sebuah larangan, namun tak kunjung juga sang hamba kita yang mendengar ini, ya, atau membaca Al-Qur'an ini, yang ketika itu mendapatkan larangan Allah Subhanahu wa taala, tak kunjung juga kita untuk, ya, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghindarkan keburukan-keburukan dari kita. Demikian, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sangat memberikan, ya, dorongan kepada kita untuk, ya, menangis, ya, ketika membaca Al-Qur'an tersebut. Demikian. Begitu juga tatkala dalam Al-Qur'an itu terdapat kisah-kisah tentang orang-orang terdahulu, baik itu orang-orang yang celaka maupun yang bahagia. Orang-orang celaka, ya, ketika kita membaca kisah mereka, kita khawatir kita termasuk golongan mereka, ya. Demikian. Maka muncul kekhawatiran, ketakutan, sehingga kita menangis. Begitu juga tatkala kita membaca kisah-kisah dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang bahagia, maka kita juga, ya, bisa jadi kita menangis karena begitu beratnya penderitaan mereka, begitu beratnya ujian yang Allah berikan kepada mereka, yang juga ini kita dapatkan, sehingga kita berharap seperti mereka hasil akhirnya, yaitu menjadi orang bahagia. Nah, ini sangat, ya, mendorong kita untuk bisa menangis. Demikian, ya. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang jayyid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadzal Qur'ana nazala bihuznin, fa idza qara'tumuhu fabku, fa illam tabku fatabaku. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Al-Quran ini turun dengan membawa kesedihan, sesuatu yang memberikan potensi untuk menangis. Maksudnya demikian. Maka apabila kalian membacanya, maka menangislah. Kalau kalian tak bisa menangis, maka pura-pura menangis, ya, atau usahakan untuk menangis. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian, ya. Maka insyaallah ta'ala dengan membaca Al-Quran dan memahami maknanya, maka ini akan melembutkan hati insyaallah ta'ala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita akan sebutkan adab yang berikutnya adalah memperbagus suara ketika membaca Al-Quran, ya. Memperbagus suara ketika membaca Al-Quran. Hanya saja, ya, memperbagus suara ini ketika membaca Al-Quran bukanlah dengan mengikuti dendangan lagu-lagu atau nyanyian, ya, orang-orang yang melakukan dosa dan kefasikan saat ini, ya. Seperti contohnya, na'udzubillah min dzalik, ya, membaca Al-Quran dengan nada rap, ya, atau nada jazz, atau dengan seriosa,
atau seterusnya dibuat dengan nada-nada yang ada saat ini, nyanyian-nyanyian, ya, atau dendangan-dendangan, lantunan-lantunan, maka yang seperti ini ya bukan yang dimaksudkan dalam pembahasan kita ini, demikian ya. Maksudnya adalah memperbagus suara, adalah ya menjadikan Al-Quran itu indah untuk didengar. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Ibnu Majah, demikian pula Imam An-Nasai dalam kitab kedua sunan mereka, demikian pula Imam Al-Hakim disahihkan oleh beliau. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara kalian. Ya, buat indah itu Al-Quran dengan suara kalian. Demikian. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, dan Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak ya memperbagus suara dengan Al-Quran itu. Ya, tidak memperbagus suara dengan Al-Quran itu, demikian ya, yaitu melantunkan Al-Quran. Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak melantunkan Al-Quran itu, demikian. Itu suara yang indah, demikian ya. Kemudian ada hadis yang akan kita sebutkan yang terakhir adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, begitu juga Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ma adina Allahu li syai'in ma adina lin nabiyyin yataghanna bil Qur'ani. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin untuk sesuatu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan izin untuk beliau agar beliau ya melantunkan Al-Quran tersebut. Baik, jadi ini kekhususan ya untuk melantunkan Al-Quran. Walaupun ya barangkali ya kita dapatkan syair-syair, bait-bait, ungkapan itu juga dilantunkan. Nah, Al-Quran yang merupakan bait kalamullah ya, maka ini juga ya dianjurkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk melantunkan Al-Quran tersebut. Baik, oleh karenanya ya ini merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melantunkan Al-Quran ya, menjadikan suara ya itu naik turun, panjang pendek sesuai dengan tentunya makharijul huruf dan panjang pendeknya huruf-huruf dalam Al-Quran tersebut ya. Hanya saja ya dibaca ya dengan lantunan, baik, dan tidak boleh meniru dengan ya lantunan-lantunan yang memaksakan diri, begitu juga lantunan-lantunan untuk lagu-lagu ya kefasikan, yang mengandung kefasikan yang sudah ya terkenal atau yang sudah tersebar, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Dan kita buka sesi soal jawab bagi yang mau bertanya interaktif langsung, silakan hubungi nomor layanan kami 082288886630, dan bisa juga melayangkan pertanyaan lewat tulisan ke nomor yang sama atau di nomor yang lainnya yaitu 085261904177. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita buka sesi soal jawab.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika saya membuat aplikasi untuk absensi kehadiran menggunakan foto selfie untuk membuktikan bahwa seorang karyawan atau karyawati sudah hadir di lokasi tersebut sesuai dengan jam atau GPS yang telah ditentukan. Bagaimana hukumnya ya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang foto saat ini ya, menggunakan alat yang canggih yang menghasilkan gambar. Para ulama berbeda pendapat. Satu pendapat menyatakan keharamannya karena itu termasuk bentuk taswir, yaitu menggambar. Mendasarkan pendapat ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna asyaddan nasi 'adaban yaumal qiyamati 'indallahi al-musawwirun." Sesungguhnya orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat kelak di sisi Allah adalah tukang gambar. Demikian, seperti itu. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya bukan termasuk menggambar, jadi tidak mengapa. Tapi ingat, ini hanya untuk kebutuhan saja ya. Pendapat ini pendapat yang mengatakan boleh tapi untuk kebutuhan, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, saya sendiri wallahu taala alam condong kepada pendapat untuk berhati-hati, tidak bermudah-mudah berfoto karena ini bisa terhitung menggambar, karena hasil yang didapatkan adalah memang disebut dengan surah atau gambar, tindakannya taswir, demikian, seperti itu. Oleh karenanya sebaiknya menghindari hal seperti ini. Saya pribadi sebaiknya tidak melakukan hal seperti ini. Lebih-lebih kalau foto selfie pun ini tidak akurat karena bisa jadi dibuat ketika itu artinya dimanipulasi. Yang sangat memungkinkan adalah bukan foto tapi mengirim video, itu lebih tepat karena itu lebih menggambarkan situasi saat itu bahkan ada jam waktu ketika melakukan video tersebut atau meliput video tersebut. Ini lebih utama ketimbang dengan memfoto. Nah, seperti itu Jadi ketika ada pilihan yang insya Allah ta'ala para ulama tidak berbeda pendapat di dalam pilihan tersebut, maka gunakan sesuatu yang ambil opsi atau pilihan yang tidak bermasalah. Adapun menggunakan foto selfie, maka ini ada masalahnya, demikian ada masalahnya, di mana sebagian ulama mengharamkan yang seperti ini wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ternyata telah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan penyampaian materi dan menjawab satu pertanyaan saja. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Adapun kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, kita motivasi kaum muslimin seluruhnya seperti biasa untuk berdonasi membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin yang akan dibangun, masjid yang dinamakan atau diberi nama Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana sekitar 3,7 sekian miliar rupiah.
Maka salurkan bagi siapa saja yang ingin memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipat dari apa yang didonasikan tersebut. Kirimkan donasi Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127 485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Kita ulangi ya, salurkan infak atau sedekah jariah Anda yang menjadi aset akhirat bagi Anda yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya dari apa yang didonasikan tersebut. Ya, kirimkan ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127 485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451, dan Anda bisa melihat di layar kaca tentang pengumuman seperti ini, info seperti ini. Semoga bermanfaat dan semoga Anda termotivasi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.